Bab 186 Lagu Nibelung. Nama, sistem fusi saya, menggabungkan 1000 ayam di awal penulis, Snow Over atau Sun Hills. Plus mematikan mengatur ulang. Ahem, aku akan bicara dengan Watson nanti. Sang astrolog sedikit malu dengan skeptisisme Nightingale. Menurutnya, Watson adalah pemuda yang cerdas. Ia menduga Watson akan memanfaatkan musim dingin untuk menaikkan harga perbekalan dan meraup banyak uang, tetapi ia tidak mengantisipasi Watson akan membantu para pengungsi secara cuma-cuma. Bersikap baik di dunia seperti itu memang baik, tetapi seseorang harus bertindak sesuai kemampuannya. Lebih dari 1 juta orang tinggal di sepanjang perbatasan, termasuk mereka yang berhasil melewati musim dingin, pengungsi yang tersisa sedikitnya ratusan ribu. Watson tidak setuju dengan itu karena kastil itu hanya menampung puluhan ribu imigran. Situasinya akan berbeda jika jumlah itu dikalikan 10. Muridku biasanya cukup pintar, tetapi mengapa sekarang dia begitu bodoh? Apakah dia yakin bisa menghidupi banyak orang dengan kekayaan kastil Blackmoon? Sang astrolog bergumam pada dirinya sendiri saat berjalan mendekati Watson, yang sedang berpidato di depan para pengungsi. Ia terus berkata pada dirinya sendiri, "Tidak, aku harus membujuknya." "Tuan, Anda sudah kembali." Watson menoleh saat mendengar suara langkah kaki dan tersenyum manis pada peramal itu. Kemudian dia menunjuk peramal itu dan berkata kepada para pengungsi di depannya, "Ini tuanku, peramal terkenal dari ibu kota kerajaan Naga Suci. Kastil Bulan Hitam akan sepenuhnya dilindungi di bawah perlindungannya. Jika ada yang ingin pergi, aku dapat meminta tuanku untuk mengirim kalian ke lokasi aman lainnya secara gratis. Selain itu, tunggu sebentar." Peramal itu memotongnya dengan cemberut. Dia mendengar para pengungsi itu berdiskusi di antara mereka sendiri. Itu adalah peramal legendaris, dia terlihat lebih cerdas dari yang kubayangkan. Peramal itu adalah orang penting di ibu kota. Beraninya kita membiarkan dia mengawal kita. Ekspresi peramal itu sedikit mereda. Bahkan para pengungsi tahu bahwa dia berstatus bangsawan dan tidak dapat dipaksa untuk bertindak. Jika dia tidak menghentikan Watson, dia mungkin akan mengatur lebih banyak tugas yang merepotkan untuknya. "Ada apa, Tuan? Aku belum menyelesaikan kata-kataku." "Jangan khawatir, pekerjaan yang telah aku atur untukmu semuanya adalah bantuan kecil. Tuan, kau tidak akan menolak permintaan kecil ini, kan?" Watson berkedip, dan matanya berkedip. Kerutan di dahi sang astrolog melunak, dia menyadari Watson bersikap manis dengan sengaja. Dia bertepuk tangan dan berkata, "Aku punya sesuatu yang penting untuk diceritakan kepadamu nanti. Ini terkait dengan para pengungsi. Sebelum itu, aku akan memberimu barang-barang yang kubawa dari Kastil Peri." Nightingale dan beberapa pengawal bayangan dari Kastil Peri segera memindahkan peti harta karun itu ke arah Watson dan membukanya. Ada banyak baju besi dan senjata berkilau di dalamnya. Peti pertama berisi 100 item, yang semuanya adalah senjata tingkat emas, cahayanya membuat orang sulit membuka mata. Peti berikutnya berisi 1000 peralatan tingkat perak, dan di peti terakhir, ada botol-botol berisi berbagai ramuan. Tidak seorang pun tahu tujuan ramuan-ramuan itu. Para pengawal bayangan menelan ludah mereka saat melihat barang-barang itu. Sebagai pengawal bayangan, mereka tidak memiliki peralatan tingkat emas yang lengkap, apalagi obat-obatan tingkat emas di beberapa kotak terakhir. Itu adalah barang-barang yang menyelamatkan nyawa, jadi itu bahkan lebih berharga. Setelah peramal itu memperlihatkan barang-barang itu, dia membelai jenggotnya dan menunggu seruan dan pujian Watson. Dia telah bekerja keras untuk membawakan Watson begitu banyak hal baik, jadi anak muda itu pasti akan sangat berterima kasih padanya. Itu adalah kesempatan yang sangat baik baginya untuk menggunakan barang-barang itu untuk meyakinkan Watson tentang betapa sulitnya mengumpulkan persediaan dan memberi makan para imigran. "Namun, apakah itu satu-satunya barang yang Anda bawa kembali, Tuan?" Watson mengobrak-abrik peti, bibirnya berkerut karena tidak senang. Apa maksud Anda, Watson? Barang-barang itu bernilai lebih dari 200.000 koin emas. Apakah itu tidak cukup untuk memuaskan Anda?" Tangan peramal itu berhenti, dan ekspresinya membeku. "Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak puas, saya hanya bisa mengatakan bahwa saya secara umum puas. Sekarang semua penjaga Kastil Bulan Hitam telah ditingkatkan ke tingkat emas, peralatan tingkat perak tidak lagi berguna bagi mereka, mereka bahkan tidak menggunakannya sebagai alat untuk pelatihan." Watson mendesah, "Hanya 100 senjata dan baju besi tingkat emas yang memadai. Namun, kualitasnya tidak sesuai harapan saya."
Watson menyadari bahwa dia telah bertindak terlalu jauh ketika dia melihat peramal itu tampak kesal, jadi dia dengan cepat mengubah kata-katanya. Tentu saja, barang-barang ini dari kastil peri. Itu tidak ada hubungannya dengan Anda, Tuan. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan pemilik kastil peri karena terlalu pelit. Benar sekali, Sylvan memberiku terlalu sedikit barang, dan aku gurunya. Karena Watson telah dengan baik hati menyiapkan alasan untuknya dan bahwa sang peramal telah mengambil jalan yang benar, lebih baik Watson menyalahkan Sylvan daripada dirinya. Pada saat yang sama, dia menggerutu pelan dalam hatinya. Selera makan Watson semakin kuat setelah dia tidak bertemu tuannya selama beberapa hari. Dia tidak lagi tertarik pada peralatan tingkat perak. Dia tidak terkesan dengan barang-barang tingkat emas. Untungnya, sebelum dia pergi, dia telah meminta 5 cincin Song of the Nibelungs kepada Sylvan. Jika tidak, dia akan kehilangan muka di depan muridnya. Dengan mengingat hal itu, dia mengeluarkan cincin yang telah dia persiapkan dan menyerahkannya kepada Watson. Itu hanya hadiah biasa, yang terpenting adalah 5 cincin tingkat platinum ini. Tidak mudah bagiku untuk mendapatkannya dari Sylvan. Pujilah aku dengan cepat, gumam sang astrolog sambil membelai jenggotnya lagi. Watson tidak tertarik pada peralatan tingkat perak atau emas, tetapi peralatan tingkat platinum seharusnya dapat menggerakkan hatinya. Namun, kata-kata Watson berikutnya membuatnya membeku sekali lagi. Tuan, mengapa Anda memberi saya peralatan tingkat platinum yang rusak? Apakah Anda membaginya dan tidak memberi saya yang lengkap? Saya sedikit bersemangat karena saya pikir Anda akan memberi saya 5 peralatan tingkat platinum. Tetapi sepertinya kelima cincin ini hanya setengah dari satu set peralatan yang lengkap. Bukankah agak pelit untuk membagi hadiah menjadi beberapa bagian dan memberikannya kepada orang lain? Alat tingkat platinum, Song of Nibelungenlight, 5 cincin. Efek, dapat bertahan melawan serangan tingkat platinum. Dikatakan bahwa cincin itu adalah harta berharga yang ditinggalkan oleh peradaban yang hilang. Satu set lengkap berisi 10 cincin dan dapat memicu keterampilan khusus yang disebut Symphony of Fate. Namun, jika cincinnya tidak lengkap, Anda tidak akan dapat menggunakan keterampilan tersebut. Sebaliknya, setiap cincin akan memiliki keterampilan independen. Efek tambahan, Song of Courage meningkatkan semua atribut kekuatan serangan sebesar 500%, dan menghilangkan rasa sakit atau kelelahan selama pertempuran. Song of Wisdom meningkatkan kekuatan berpikir sebesar 500%. Song of Glory meningkatkan pesona, kepemimpinan, dan kefasihan sebesar 500%. Song of Fortitude meningkatkan pertahanan sebesar 500%. Song of Freedom meningkatkan kecepatan sebesar 500%. Keterampilan tambahan, Alchemy Fusion, cincin dibuat dari alkimia tingkat tinggi. Setiap cincin tambahan yang Anda kuasai akan meningkatkan semua efek di atas sebesar 100%. Symphony of Fate, semua cincin yang digabungkan akan memungkinkan Anda untuk membuat permintaan. Permintaan akan mengikuti prinsip pertukaran yang setara dan hanya dapat digunakan sekali sehari. Karena Anda tidak memiliki semua cincin, Anda tidak dapat menggunakannya saat ini. Watson mendesah saat dia membaca informasi pada cincin tersebut. Orang mungkin mengatakan bahwa dia memiliki 2 item tingkat platinum. Dia sangat akrab dengan level peralatan itu. Dia tahu bahwa kemampuan cincin Nibelungenlight dapat ditingkatkan, dan efeknya biasa-biasa saja. Kekuatan cincin yang sebenarnya ada pada skill Symphony of Fate. Pada akhirnya, dia tidak dapat menggunakan kemampuan itu. Jumlah perbatasan terlalu pelit. Dia tahu bahwa cincin-cincin itu tidak kuat jika dipisahkan, tetapi dia tetap memberikannya kepadaku. Jelas bahwa dia ingin memberikannya sebagai hadiah, tetapi dia tidak mau melakukannya. Watson mengutak-atik 5 cincin di tangannya. Cincin-cincin itu melambangkan 5 kebajikan, keberanian, kebijaksanaan, kejayaan, ketekunan, dan kebebasan. Cincin-cincin itu dapat digunakan secara terpisah. Misalnya, jika ia memberikannya kepada 5 orang, cincin-cincin itu dapat meningkatkan kecepatan, kekuatan, dan pertahanan mereka. Cincin-cincin itu dapat membantu mereka yang cepat tetapi lemah dalam serangan, kuat dalam serangan tetapi lemah dalam pertahanan. Cincin-cincin itu dapat melengkapi kekurangan mereka. Tetapi itu tidak akan banyak membantu. Mengapa aku tidak menggabungkan cincin-cincin ini dan melihat apakah aku dapat meningkatkan atribut-atribut mereka? Karena hitungan perbatasan itu sangat pelit, ia tidak akan berdiri dalam upacara. Dengan pemikiran itu dalam benaknya, Watson mengaktifkan fusi sistem pada 5 cincin di tangannya.
Kelima cincin itu bertabrakan dalam cahaya yang menyilaukan dan berubah menjadi cincin emas sederhana dengan Ouroboros terukir di atasnya, bentuknya seperti angka 8 terbalik, dan itu sangat misterius. Selamat, Master, atas fusi yang berhasil. Item tingkat platinum, cincin Nibelung, cacat kecil. Efek, dapat menahan serangan tingkat platinum. Cincin tersebut dapat memicu skill Symphony of Fate. Efek tambahan, Song of Courage, Song of Wisdom, Song of Glory, Song of Determination, Song of Freedom. Skill tambahan, Alchemy Fusion, Symphony of Fate dapatkan kemampuan untuk membuat permintaan, tetapi Anda harus membayar 2 kali lipat harga untuk mendapatkan sesuatu. Itu hanya dapat diaktifkan sekali sehari. Pandangan Watson tertarik pada Ouroboros di cincin itu, yang dipegangnya di tangannya. Di dunia itu, Ouroboros melambangkan takdir, reinkarnasi, dan ketidakterbatasan. Lagu Nibelung, seperti Ouroboros, memiliki arti yang berbeda di alam semesta itu. Watson mengelus dagunya. Dia telah melihat-lihat buku-buku di rak untuk mempelajari sihir ketika dia baru saja bertransmigrasi ke dunia itu. Salah satu buku, Legenda Pembantai Naga, telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Dahulu kala, dunia tidak seperti saat itu. Dunia jauh lebih besar dari yang diperkirakan siapapun. Para dewa masih tinggal di daratan, dan Sungai Rin, Sungai Emas, mengalir melalui seluruh planet. Sungai Emas dianggap sebagai perwujudan dari sumber sihir tertentu. Emas di sungai itu adalah harta paling berharga di dunia. Senjata yang terbuat dari emas Rin dapat menembus leher naga atau bahkan dada dewa. Suatu hari, seorang kurcaci jahat mencuri bongkahan emas dari sungai dan membuatnya menjadi 10 cincin. Ia mencoba menguasai dunia tetapi dibunuh oleh dewa yang menemukannya. Tepat waktu. Sebelum meninggal, kurcaci itu melemparkan cincin-cincin itu ke sungai, dan ia meninggalkan kutukan kejam padanya. Orang yang memiliki cincin itu akan mendapatkan kekuatan yang tak tertandingi. Sebagai gantinya, ia akan kehilangan kekasihnya selamanya. Kemudian, seorang bangsawan kerajaan bernama Siegfried menemukan cincin itu dan membantu negara itu melawan invasi musuh mereka. Dia juga membunuh naga jahat yang merusak negara, dan dia dikenal sebagai pembunuh naga. Kemudian, dia jatuh cinta pada putri muda dan cantik bernama Brunhilda. Watson mengingat cerita itu dengan sangat jelas karena saudara perempuannya yang keenam, Margaret, yang baru saja keluar dari keadaan pikiran yang buruk di rumah, telah membacakan cerita itu kepadanya. Margaret ingin menjadi novelis karena dia telah membaca buku itu, dia ingin membuat bab tentang pembunuhan naga yang bahkan lebih menarik daripada cerita itu. Tuan, Anda mengatakan bahwa cincin-cincin itu berasal dari bangsawan perbatasan. Nah, bangsawan perbatasan kehilangan saudara perempuan kesayangannya 10 tahun yang lalu, dan ini adalah cincin Nibelung. Apakah dia ada hubungannya dengan cerita legendaris itu? Watson berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum meremehkan diri sendiri. Bagaimana mungkin, dia malah memfokuskan perhatiannya pada cincin di tangannya. Bagaimanapun, itu adalah cincin 5/1, jadi kekuatannya hanya setengah dari set lengkap cincin Song of the Nibelungs. Dia memutuskan untuk mencoba kemampuan Symphony of Fate. Ring, aku ingin membuat permintaan. Berikan aku 100 permintaan lagi. Maaf, permintaan itu tidak dapat dipenuhi. Baiklah, sepertinya curang tidak akan berhasil. Kalau begitu, Ring, aku ingin membuat permintaan. Aku bersedia menukar 2 koin perak dengan sepotong kue manis. Media untuk mengaktifkan kemampuan Symphony of Fate adalah dengan memutar cincin dan mengucapkan kalimat, aku ingin membuat permintaan. Kemudian, dia perlu mengumumkan permintaan yang ingin dia dapatkan dengan imbalan sesuatu miliknya. Namun, jika barang itu bukan miliknya, dia harus mendapatkan izin dari pemiliknya terlebih dahulu. Saat cincin itu memproses permintaannya, cincin itu memancarkan cahaya terang. Cincin itu memancarkan cahaya terang saat memproses permintaannya. Bayangan ilusi muncul di cincin itu sebelum perlahan-lahan berubah menjadi kue 3 lapis seukuran telapak tangan yang dibungkus krim dan kakao. Aromanya harum dan manis, selera makan seseorang akan melonjak saat melihatnya. Pada saat yang sama, sebuah suara bergema di benak Watson. Pembawa acara telah memperoleh sepotong kue dan kehilangan 2 koin perak. Jumlah permintaan hari ini telah habis. Sepertinya aku berhasil membuat permintaan. Cincin ini cukup kuat. Watson meraih kue itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya, krim yang kental dan manis memenuhi inderanya.
Tidak ada bedanya dengan kue sungguhan, dari tekstur hingga rasa kenyang. Dia menyentuh sakunya, dia kehilangan 2 koin perak. Mengubah koin perak menjadi makanan, yah, ini sangat berbeda dari sihir yang kukenal. Esensi sihir terikat pada hukum dunia. Misalnya, sihir api dapat melelehkan batu menjadi cairan, tetapi tidak dapat mengubah batu menjadi emas atau apapun. Namun, cincin Nibelung berbeda. Itu dapat mengubah aturan, Watson bahkan dapat membuat permintaan untuk mengubah kotorannya menjadi makanan, yang juga dapat dimakan. Ketika makanan langka selama musim dingin, uang tidak akan sepenting itu. Cincin ini lebih berguna dari yang kukira. Mata Watson berkedut. Dia telah menerima sejumlah besar pengungsi dan masih khawatir tentang makanan, pakaian, dan tempat tinggal mereka. Meskipun dia memiliki sistem fusi yang mampu menghasilkan material, sistem itu juga akan menghabiskan sumber daya mentah. Juga lebih sulit untuk keluar dan mendapatkannya. Segalanya berbeda sejak dia memiliki cincin itu. Jika dia menginginkan sesuatu, dia mungkin membuat permintaan dan permintaannya dikabulkan. Namun, dia harus menghabiskan 2 kali lipat setiap kali, dan dia hanya bisa membuat 1 permintaan per hari. Kedua kendala itu agak terlalu berat, tetapi dia telah menemukan solusinya. Watson tersenyum pada peramal itu saat dia berbalik. Terima kasih, Guru. Saya menghargai hadiah yang Anda berikan kepada saya. Walter, bukan itu yang kau katakan tadi. Seperti biasa, ketika sang astrolog menyadari Watson telah mengamankan benda itu, ia dengan mudah menggabungkannya dan memperoleh kemampuan tersembunyi cincin Nibelung. Ia tidak berpikir apa-apa. Sebaliknya, ia bingung dengan kata-kata Watson. Setelah beberapa hari berkenalan, ia lebih mengenal Watson. Ia tahu bahwa muridnya hanya akan menunjukkan ekspresi seperti itu ketika ia ingin menipu orang lain. Guru, aku butuh sedikit bantuan darimu, ini untuk beberapa eksperimen. Bantuan apa? Sang astrolog memiliki firasat buruk. Ia mendengar Watson berkata dengan nada genit, Guru, berjanjilah padaku, dan aku akan memberitahumu. Jangan khawatir, bantuan itu tidak akan memengaruhimu dengan cara apapun. Tidak, beritahu aku dulu. Sang astrolog tidak peduli bahwa Nightingale dan yang lainnya ada di sampingnya, dan ada sekelompok besar pengungsi. Sikap Watson berarti ia ingin gurunya melakukan sesuatu yang berbahaya. Ia tidak berani mempertaruhkan nyawanya sendiri. Baiklah, saya ingin menguji efek cincin Nibelung yang baru saja dilebur. Tuan, Anda tahu bahwa cincin itu membutuhkan sumber daya untuk membuat permohonan. Saya tidak punya banyak barang. Saya ingin Anda membuat permohonan itu atas nama saya. Hanya itu, sang astrolog mendesah lega. Itu mudah. Saya setuju. Dia memiliki ribuan peralatan tingkat perak dan emas di sampingnya, dan itu bernilai lebih dari 200.000 koin emas. Tidak peduli apapun permohonan Watson, bahkan jika dia ingin membangun kastil bulan hitam lainnya, sumber daya itu akan cukup untuk itu. Karena sang astrolog telah setuju, Watson mengulurkan tangan kanannya keluar. Cabang-cabang hijau melayang keluar dari telapak tangannya dan menyerap cahaya bintang di langit. Cabang-cabang itu perlahan pecah dan berubah menjadi 24 kartu emas dengan dewa-dewa yang berbeda dan ilustrasi lainnya yang diukir di atasnya. Wajahnya pucat, dan kulitnya basah oleh keringat, itu karena dia telah membuat 24 kartu secara bersamaan. Kemudian, dia menunjuk cincin dan kartu-kartu di tangannya pada saat yang bersamaan. Penggabungan sistem, aktifkan. Sebelumnya, dia membutuhkan setidaknya 2 bahan untuk menggabungkan senjata, tetapi setelah dia belajar membuat kartu tarot astrolog, dia dapat menggunakan cabang-cabang pohon dunia untuk membuat kartu-kartu yang setara dengan senjata tingkat emas. Itu berarti dia masih bisa menggabungkan senjata tanpa bahan tambahan. Itulah sebabnya dia meremehkan peralatan yang dibawa astrolog untuknya. Dia telah membuat 24 kartu tingkat emas dengan santai. Meskipun sedikit melelahkan, dia bisa melakukannya sekali sehari. Dengan kata lain, dia bisa membuat 24 peralatan tingkat emas setiap hari, jadi peralatan tingkat perak bukanlah apa-apa baginya. Swoosh! Dengan suara lembut, 24 aliran cahaya menutupi cincin Nibelung dan mengubahnya menjadi cincin yang mengalir dengan cahaya warna-warni. Itu menutupi jari Watson dan bergoyang lembut. Itu tidak tampak seperti cincin sedingin es tetapi lebih seperti makhluk hidup. Selamat, Master, atas fusi yang berhasil. Anda telah memperoleh item tingkat platinum puncak, cincin Wish for the World. Dengan kemampuan asli yang dipertahankan, Anda dapat meningkatkan jumlah permintaan.
Yang dapat Anda buat menjadi 2. Setiap permintaan hanya akan menghabiskan setengah harga dari permintaan itu sendiri. Setelah menyatu dengan 24 kartu, cincin Nibelung ditingkatkan ke tingkat platinum puncak, dan juga menjadi item independen. Cincin itu tidak lagi bergantung pada 5 cincin yang tersisa. Apa itu? Nightingale berdiri di samping, dia tercengang. Dia sangat gembira melihat Watson, karena dia sudah lama tidak melihatnya. Namun, ketika dia melihat fusi konsekusi Watson, dia berdiri terpaku di tempatnya. Tubuhnya menggigil ketika dia melihat kekuatan yang dipancarkan Watson saat dia membuat kartu tarot astrologi. Seolah-olah dia bukan manusia. Ketika dia meninggalkan Kastil Blackmoon, Watson bukanlah tandingannya, tetapi sepertinya dia telah melampauinya dalam waktu singkat. Dia mendengar bahwa peramal itu telah menjadi guru Watson. Apakah peramal itu mengajarinya dengan baik, atau karena Watson terlalu berbakat? Saat Nightingale merenungkan hal itu, dia mendengar Watson, yang telah berhasil menyatukan cincin itu, berteriak dengan gembira saat dia mengangkat tangan kanannya. "Tuan, aku akan membuat permintaan. Apakah Anda setuju? Apa masalahnya? Cepatlah dan buat permintaan." Peramal itu menggunakan kakinya untuk mendorong kotak-kotak di tanah ke arah Watson, memberi isyarat bahwa dia harus memulai. Watson mengangguk ke arah peramal itu saat dia mulai melantunkan mantra dengan tegas. "Cincin, aku ingin membuat permintaan. Aku bersedia menukar 10 tahun hidup tuanku demi kesehatan dan kebahagiaan penduduk kota Bulan Hitam." Nightingale dan pengawal bayangan tercengang. Peramal itu juga bereaksi, dia hampir jatuh ke tanah karena marah. "Nak, permintaan macam apa itu? Buat permintaan saja sebagai ganti baju besi dan senjata di tanah. Bagaimana kamu bisa menyia-nyiakan hidupku seperti itu? Apakah kamu pikir tuanmu tidak akan mati cukup cepat?" Sang astrolog sangat marah. Ia memberi isyarat kepada Watson untuk menggunakan baju zirah dan persenjataan yang dibawanya, dan Watson setuju dengan anggukan, ia setuju. "Tuan, jangan marah. Meskipun peralatan itu tidak berharga, sayang sekali jika disia-siakan. Anda berbeda, Tuan. Bukankah Anda minum dari mata air kehidupan di hutan keabadian, yang berarti Anda tidak akan pernah mati? Rentang hidup Anda tidak berarti bagi Anda." Watson tampak meminta maaf saat menghibur sang astrolog yang marah. Tiba-tiba, pemberitahuan cincin itu bergema di telinganya. Keinginan tuan rumah tidak dapat dipenuhi karena tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan. Untuk memenuhi keinginan tersebut, Anda harus menghabiskan setidaknya 100 tahun lagi dari rentang hidup Anda. Rentang hidup 10 tahun dari elit tingkat platinum tidak dapat ditukar dengan keselamatan puluhan ribu orang biasa. Untuk berpikir bahwa saya hanya perlu membayar setengah harga karena saya menggabungkan cincin keinginan untuk dunia. Keinginan itu akan memakan waktu setidaknya 200 tahun dari kehidupan peramal itu jika bukan karena cincin keinginan untuk dunia yang telah dilebur Watson, yang memiliki efek yang lebih kuat daripada cincin Nibelung yang asli. Tentu saja, ada kemungkinan peramal itu akan hidup tanpa batas waktu. Itulah sebabnya penilaian rentang hidupnya begitu murah. Dengan pemikiran itu dalam benaknya, Watson berkata dengan tegas, "Aku bersedia membayar dengan 100 tahun kehidupan tuanku." Keinginan tuan rumah berhasil. Semua orang di kota Blackmoon, termasuk tuan rumah, telah meningkatkan kebugaran fisik dan atribut resistensi yang tidak normal. Hanya satu keinginan yang tersisa untuk hari ini. Bersamaan dengan suara itu, gelombang yang tak terlihat menyebar ke seluruh kota Blackmoon, dimulai dengan cincin di jari Watson. Itu menyebar seperti gelombang ke segala arah sebelum menghilang. Semua orang yang terkena gelombang itu telah berubah dalam beberapa hal. Seseorang yang kakinya terluka selama pelarian berdiri dari tanah, terkejut, dan berseru, "Aku bisa merasakan kakiku." Beberapa anak kurus dan lapar duduk di dekatnya. Mereka telah menatap panci besar berisi makanan di depan mereka dan tanpa sadar menjilati bibir mereka. Pada saat itu, otot-otot di tubuh mereka tiba-tiba membengkak, dan mereka menepuk perut mereka karena terkejut. Mereka tidak merasa lapar lagi. Apakah Tuan Muda Watson melakukan itu? Tuan Muda Watson terlalu baik. Dia tidak hanya memberi kita makanan, tetapi dia juga menggunakan sihir untuk meningkatkan kebugaran fisik kita. Semua orang senang. Satu-satunya yang tidak senang mungkin adalah peramal itu. Pada saat itu, peramal itu menyentuh kerutan di wajahnya, kerutan itu tampaknya menjadi lebih dalam. Kemudian, beberapa helai rambut seputih salju jatuh dari atas kepalanya. Dia tampak sedih. "Sudah berakhir. Aku menjadi lebih tua."
Dia telah minum dari mata air kehidupan, dan dia tidak akan pernah mati karena usia tua. Namun, itu tidak berarti bahwa dia tidak akan menjadi tua. Tidak apa-apa, Tuan. Terlepas dari apakah Anda tua atau muda, Anda tetap tampan di hati saya. Bagaimana dengan itu? Cincin harapan untuk dunia mungkin memiliki harapan ketiga, dan saya dapat berharap Anda menjadi 100 tahun lebih muda, kata Watson menyanjung sambil berjalan menuju peramal itu. Anak nakal, pergilah. Peramal itu sangat marah ketika melihat Watson. Tentu saja, dia juga terkejut. Dialah yang telah memberikan cincin Song of the Nibelungs kepada Sylvan. Dia tahu atribut apa yang dimiliki cincin itu, dan selain fakta bahwa cincin itu dapat meningkatkan aura tempur seseorang 10 kali lipat, teknik terkuat cincin itu adalah Symphony of Fate. Itu dapat memenuhi satu harapan setiap hari, dan harapan apapun dapat dipenuhi. Itulah sebabnya cincin Song of the Nibelungs terkenal di antara peralatan tingkat platinum lainnya, dan itulah alasan mengapa bangsawan perbatasan enggan memberikan semuanya kepada Watson. Namun, sepertinya Watson telah menggunakan semacam metode untuk memodifikasi cincin itu dan memperoleh kemampuan yang lebih kuat. Watson, biarkan aku melihat cincin di tanganmu. Sang peramal mengulurkan tangannya keluar, dan Watson menyerahkan cincin itu kepadanya. Sang peramal meliriknya, dia terkejut. Dia memiliki kekuatan tingkat platinum dan pengetahuan yang mendalam, jadi dia tahu bahwa cincin itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu telah mencapai puncak tingkat platinum. Cincin itu juga telah menjadi alat baru. Aku ingin tahu apakah Sylvan akan menangis ketika dia mengetahui hal ini. Cincin itu tidak cocok dengan 5 cincin di tangan Sylvan, jadi tidak dapat dipasang kembali. Dengan kata lain, 5 cincin di tangan Sylvan telah menjadi sampah karena dia tidak mau memberikan semuanya kepada Watson. Sang peramal telah kehilangan beberapa tahun yang tidak penting dalam masa hidupnya, tetapi Sylvan telah kehilangan seluruh perangkat tingkat platinum. Sang peramal merasa sedikit lebih tenang dan mengembalikan cincin itu kepada Watson. Dia berkata, "Brad, kamu harus menyimpan cincin itu dengan baik. Sebaiknya kamu tidak menunjukkannya kepada orang lain. Juga, di masa depan, kamu tidak diperbolehkan menggunakan keinginanmu tanpa berbicara kepadaku." Watson memiliki bayangan pohon dunia dan cincin keinginan untuk dunia, keduanya adalah alat tingkat platinum puncak. Bayangan pohon dunia baik-baik saja dengan sendirinya, itu bisa disembunyikan di tubuhnya dan tidak ditemukan. Namun, cincin keinginan untuk dunia berbeda. Kekuatan Watson belum berada di tingkat puncak, dan alat-alat berharga itu mungkin menarik perhatian yang tidak diinginkan. "Ya, Tuan, saya mengerti." Watson menjulurkan lidahnya. Dia tampak acuh tak acuh, tetapi dia ingat kata-kata peramal itu. Tangan kanannya berkedut, dan cabang pohon dunia menggeliat keluar dan melilit cincin itu. Kemudian, cabang itu kembali ke tubuhnya. "Hai, Watson, lama tidak bertemu. Apakah kamu masih mengingatku?" Sementara dia melakukan itu, Nightingale berjalan keluar dari kelompok pengawal bayangan dan menyapanya. Dia tampak sedikit gugup. Karena Watson adalah murid peramal itu, dia adalah junior bangsawan perbatasan. Dia harus menghormatinya karena senioritasnya. Lebih jauh lagi, dia terkejut ketika dia melihat Watson membuat alat tingkat platinum. Awalnya, dia ingin meminta Watson untuk membuatnya lebih kuat, tetapi pikiran itu telah hilang sepenuhnya. "Nona Nightingale, tentu saja, aku ingat kamu." Watson tersenyum manis pada Nightingale, yang membuatnya sedikit lega. "Lord Sylvan mengirimku ke Kastil Blackmoon. Aku bertugas mengangkut barang dan membantu Kastil Blackmoon melewati musim dingin. Tapi sekarang sepertinya Kastil Blackmoon tidak membutuhkan bantuanku. Kamu tidak perlu mengatakan itu. Nona Nightingale, kamu adalah elit tingkat emas. Kamu dapat membantu Kastil Blackmoon dengan banyak cara. Misalnya, misalnya, kamu dapat membantu membersihkan Kastil Blackmoon dan rumah-rumah bangsawan di dekatnya. Ketika kamu senggang, kamu dapat pergi ke dapur untuk memasak makanan atau mendengarkan permintaan para pengungsi." Nightingale cemberut bibirnya, dia sedikit tidak senang. Tampaknya para prajurit telah direduksi menjadi pekerja kebersihan di kota Blackmoon. Mungkin Watson membencinya karena dia lemah, dia tidak memperlakukannya seperti prajurit tingkat emas sejati. Nightingale tidak mengungkapkan pikirannya. Dia bertanya, "Watson, mengapa kamu mengumpulkan begitu banyak pengungsi? Dan mengapa ada begitu banyak binatang ajaib di luar kota? Sepertinya setengah dari binatang ajaib di hutan berkabut ada di sini."
Sangat sederhana. Aku tidak tahan melihat mereka menderita. Adapun binatang ajaib di luar kota, mereka datang sendiri. Aku tidak punya cara untuk menangkap mereka. Mata Watson berkedip saat dia menggaruk pipinya dengan tangan kanannya. Watson, benarkah begitu? Jangan berbohong padaku. Nightingale tampak skeptis. Dia menatap Watson dengan mata membara. Dia tidak percaya Watson ketika dia mengatakan bahwa dia tidak tahan melihat para pengungsi menderita. Adapun binatang ajaib, kedengarannya tidak masuk akal bahwa mereka pergi ke sana sendiri. Baiklah, aku tidak akan berpura-pura lagi. Aku akan meletakkan kartuku di atas meja. Watson tidak tahan melihat agresi di mata Nightingale. Dia mendesah dan merentangkan tangannya. Aku mengumpulkan para pengungsi itu untuk menjelajahi hutan berkabut, termasuk binatang ajaib di luar kota. Kalau tidak, aku pasti sudah menyatukan mereka sejak lama. Menjelajahi hutan berkabut. Sekarang, Watson mengangguk melihat kebingungan Nightingale, cahaya di matanya menjadi lebih intens. Ya, sekarang adalah waktu terbaik. Semua binatang ajaib telah meninggalkan hutan berkabut. Bukankah ini waktu terbaik untuk masuk dan menjelajah? Sebenarnya, bukan aku yang mengusulkan ide itu, tapi seorang pria bernama Sven. Jika kau ingin tahu lebih banyak tentang detailnya, aku akan memintanya untuk datang dan berbicara denganmu nanti. Seperti yang diharapkan dari sup tuan muda. Rasanya lesat. Sven duduk bersila di tanah bersalju sambil memegang semangkuk sup panas mengepul di tangannya. Dia mengendus sup dan memiringkan mangkuk. Dia meneguk banyak dan mengembuskan awan udara panas. Banyak orang lain seperti dia. Puluhan ribu pengungsi minum sup panas dan mengobrol satu sama lain di sekitar kuali sup. Banyak juga yang memegang sebotol anggur di tangan mereka minum. Sampai wajah mereka merah. Mereka berpegangan tangan dan menari seolah-olah belum musim dingin, itu adalah hari yang layak untuk dirayakan. Tatapan Sven lembut. Pikirannya melayang ke tempat yang tidak diketahui. Musim dingin lalu, dia telah memimpin saudara-saudara geng bandit kumuhnya dalam banyak perampokan ketika binatang ajaib mengamuk. Dia hanya melihat pemandangan kehancuran dan mayat-mayat berlumuran darah. Namun, tahun itu, dia hanya melihat orang-orang yang bahagia dan wajah mereka yang teguh meskipun mereka menderita. Pikiran itu membuatnya emosional. Sven, sup itu dibuat oleh para pelayan, mantan pemimpin geng bandit iblis wanita. Bukan aku yang membuatnya. Menanggapi pujian Sven, Watson, yang berada di dekatnya, berbalik dan menjawabnya. Ahem, Sven terdiam, dan dia hampir tersedak. Yah, supnya enak, tetapi saat aku meminumnya lebih banyak, aku menyadari rasanya cukup biasa saja. Seperti yang diharapkan, rasanya tidak lebih enak dari masakan Tuan Muda Watson. Meskipun aku tidak membuat supnya, aku menyiapkan bahan-bahannya. Itulah yang kukatakan, meskipun supnya tidak sempurna dan tampaknya ada yang kurang, daging binatang ajaib dan ginseng di dalamnya lezat, aku tidak bisa berhenti memakannya. Seperti yang diharapkan, masalahnya adalah bahan-bahannya terlalu enak. Aku menyiapkan bahan-bahannya, tetapi aku tidak memadukannya. Alan dan Lizette mendapatkannya di dekat hutan berkabut. Ah, begitu, ketika aku menyebutkan bahwa daging binatang ajaib dan ginsengnya lezat, aku salah. Dagingnya memiliki bau amis yang khas. Baiklah, Sven, aku tidak memintamu bercanda. Watson tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan menyela Sven. Sven telah memberi selamat kepadanya ketika dia mengetahui Watson ada hubungannya dengan panci sup itu. Jelas bahwa dia mencoba menyanjungnya. Lizette dan Alan, yang juga berada di sampingnya, menatap Sven dengan mata yang tidak ramah. Jika bukan karena Tuan Muda, mereka berdua pasti sudah pergi. Nightingale telah menanyakan tentang Kastil Blackmoon yang menerima pengungsi dan sejumlah besar binatang ajaib. Watson ingin mengundang Nightingale untuk bergabung dengannya dalam menjelajahi hutan berkabut, jadi dia meminta Lizette dan Alan untuk mengundang Sven juga. Sven hanyalah seorang pemimpin boneka di Kastil Blackmoon dan pemimpin geng bandit yang hancur. Atas instruksi Watson, ia secara terbuka mencari anggota timnya. Sayangnya, karena ratusan geng bandit, besar dan kecil, hancur di hutan berkabut, geng yang tersisa melarikan diri ke bagian lain perbatasan atau bersembunyi di pegunungan, tidak berani keluar. Itu menyebabkan musim dingin tahun itu. Para bandit hampir selalu menyerang rumah-rumah bangsawan di dekatnya. Namun, itu tidak berarti bahwa lebih sedikit orang yang tewas tahun itu. Sebaliknya, karena binatang ajaib yang muncul dari hutan berkabut tahun itu sangat tangguh,
tidak ada kekurangan binatang ajaib tingkat perak di antara mereka, yang mengakibatkan pembantaian beberapa rumah bangsawan kecil. Salah satu alasan pergi ke hutan berkabut adalah untuk mencari tahu mengapa binatang ajaib lebih kuat dari tahun-tahun sebelumnya dan apakah ada sesuatu yang terjadi di hutan berkabut. Sven menghabiskan sup panas itu dalam 2 atau 3 teguk. Ia menggosok tangannya dan bertanya, "Bolehkah saya tahu mengapa Anda mengundang saya ke sini, Tuan Muda? Ceritakan rencanamu untuk pergi ke hutan berkabut." Sven melihat sekeliling, mengangguk, dan terus menjelaskan idenya. "Kalau begitu aku akan berbicara dengan santai. Hutan berkabut memiliki reruntuhan yang tak terhitung jumlahnya, banyak di antaranya ditinggalkan oleh peradaban yang hilang. Aku tahu beberapa, tetapi semuanya dijaga oleh penjaga yang tangguh. Dia adalah anggota Kastil Bulan Hitam. Tidak seperti Ksatria, Bulan Hitam, dia masih terjebak di tingkat perak karena Watson tidak memberinya permata matahari atau bulan yang dapat meningkatkannya ke tingkat emas. Itu sama untuk mantan pemimpin geng bandit iblis. Jika dia ingin mendapatkan lebih banyak manfaat, dia harus berkontribusi pada Kastil Bulan Hitam." Sven menarik tongkatnya dari pinggangnya saat dia berbicara. Itu adalah tongkat kayu. Itu memiliki 7 posisi bertatahkan, tetapi tidak ada batu permata. Tongkat itu memancarkan aura tingkat perak. Tongkatku disebut bencana mayat hidup. Itu dapat mengendalikan pergerakan mayat hidup dan yang mati. Ini ditemukan di reruntuhan, dan itu adalah istana bawah tanah. Saya tidak tahu ada berapa lantai di sana, tetapi saya yakin ada harta yang lebih berharga di bawah sana, kata Sven dengan percaya diri. "Seperti yang mungkin telah Anda dengar, saya berencana untuk pergi bersama binatang ajaib setelah menyiapkan makanan untuk para pengungsi. Saya tidak menyangka Tuan Muda dan Nona Nightingale akan kembali pada saat itu. Kalau begitu, Anda bisa ikut dengan kami." Watson tersenyum. Dia telah lama menginginkan harta karun di hutan berkabut. Barang-barang dari peradaban kuno yang hilang itu sangat kuat, dan mereka mungkin dapat menyatu dengan peralatan tingkat platinum. Ketika dia membayangkan dirinya memperoleh sejumlah besar peralatan dan menyatukannya menjadi peralatan tingkat platinum untuk anggota keluarga dan bawahannya, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Mereka bisa mendapatkan kekuatan tingkat emas dan peralatan tingkat platinum. Jika semua orang di Kastil Bulan Hitam memiliki standar seperti itu, tujuannya untuk berdiri di puncak kerajaan tidak akan lagi menjadi mimpi. "Aku mengerti mengapa kamu ingin pergi ke hutan berkabut, Watson, tetapi kamu belum menjelaskan mengapa kamu ingin menerima begitu banyak pengungsi. Apakah itu juga diusulkan oleh pria itu, Sven?" Nightingale mengangguk, dia tidak yakin apa yang telah terjadi. Dia menggelengkan kepalanya lagi, dia bukan individu yang sangat cerdas. "Yah." Watson terdiam. Dia punya alasan tambahan untuk menerima para pengungsi itu. Namun, dia tidak ingin memberitahu Nightingale saat itu. "Biar aku jelaskan itu." Sven terus berkata, "Itu bukan ideku, itu ide Tuan Muda. Dia mungkin muda, tetapi dia baik, dan aku mengaguminya." Meskipun dia berkata begitu, dia tahu bahwa Watson tidak melakukan itu karena dia baik, dia hanya ingin mendapatkan lebih banyak ketenaran. Dulu dia adalah seorang bangsawan yang ahli memanipulasi emosi orang, jadi dia memahaminya saat melihat pentingnya tindakan Watson. Dia telah menolak para pengungsi yang datang untuk mencari perlindungan karena dia pelit dengan uang. Itulah cara si bodoh. Strategi yang bijak adalah memberikan bantuan, mendapatkan rasa terima kasih mereka, lalu membujuk mereka untuk bergabung dengan kubunya. Bahkan jika mereka tidak mengatakan apapun, orang-orang itu akan diberi penghargaan di masa depan, dan mereka akan lebih setia daripada mereka yang berinisiatif merekrut mereka. Sven melihat sekeliling dengan pikiran itu. Dia tahu bahwa banyak pengungsi sesekali akan melihat Watson saat makan, mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Jika orang-orang membenci pemimpin mereka, mereka pada akhirnya akan digulingkan tidak peduli seberapa kuat mereka. Sebaliknya, jika orang-orang menyukai pemimpin mereka, mereka akan terpilih sebagai raja bahkan jika mereka tidak mencapai apapun. Begitulah adanya. Nightingale, Tuan Muda, jika Anda tidak memiliki masalah, ayo pergi sekarang. Watson tidak ingin melanjutkan topik itu. Dia bertepuk tangan dan melihat orang-orang di sekitarnya. "Aku tidak punya masalah." Nightingale dan Shadow Guard mengangguk. Mereka ada di sana untuk membantu mengawal barang-barang dan juga untuk mengawasi Kastil Blackmoon. Karena Watson ingin menjelajahi reruntuhan, mereka juga harus pergi. Saat itu adalah waktu yang tepat untuk melihat apa yang ada di reruntuhan sehingga mereka bisa melapor ke kaun perbatasan.
Sang astrolog menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan pergi. Aku lelah dan perlu istirahat. Watson baru saja merampas 100 tahun hidupnya. Meskipun itu tidak memengaruhi kekuatannya, itu memengaruhi suasana hatinya. Apakah Anda yakin tidak akan pergi, Master? Bagaimana jika murid Anda yang manis itu dalam bahaya? Watson mengusap tangan kanannya dengan lembut. Sebuah cabang pohon dunia bergoyang keluar, dan sebuah cincin tembus pandang mengeluarkan cahaya bintang berwarna-warni darinya. Kebetulan sekali saya bisa membuat satu permintaan lagi dengan cincin ini. Mungkin saya bisa berharap agar Master saya menemani saya. Saya bertanya-tanya berapa tahun hidup Master yang akan dibutuhkan untuk itu. Jika Watson membuat permintaan agar dia pergi bersama mereka, itu akan mengurangi beberapa tahun dari hidupnya. Itu terlalu menyakitkan, sampai Ramal mengerutkan kening. Sepertinya dia tidak punya pilihan selain pergi. Baiklah, saya akan ikut dengan Anda. Kapan kita berangkat? Sekarang. Watson tersenyum dan bertepuk tangan. Ratusan ribu binatang ajaib yang sedang memindahkan barang-barang di sekitar kota Black Moon segera terbagi menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari 100.000. Mereka berbalik dan berbaring ke arah kota. Watson memutar cincin di jari telunjuk kanannya, dan dia mulai membuat permintaan. Saya ingin membuat permintaan. Bahasa Indonesia, aku bersedia menggunakan 10 tahun kehidupan tuanku sebagai imbalan untuk mengangkut aku, orang-orangku, dan binatang ajaib yang telah kupilih ke reruntuhan kuno di hutan berkabut. Sebuah susunan sihir yang luas muncul di bawah kaki Watson dan yang lainnya, dan itu juga menyelimuti ratusan ribu binatang ajaib di luar kota. Semua pengungsi dan ksatria bulan hitam mengarahkan pandangan mereka ke arah keributan itu, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Saat cahaya berkedip, Watson dan yang lainnya, bersama dengan binatang ajaib, menghilang. Hanya beberapa helai rambut putih yang baru saja rontok tetap di udara saat terus berjatuhan, serta kemarahan seseorang. Gah, Watson, dasar bajingan kecil. Kau melakukannya lagi. Di hutan berkabut. Hutan berkabut sangat sunyi saat itu. Hanya suara kepingan salju yang jatuh yang terdengar melalui celah-celah antara cabang dan dedaunan. Tanah tertutup salju tebal, dan jejak kaki binatang ajaib yang kotor terlihat di kejauhan. Seberkas cahaya menyambar tanah di tengah keheningan, memperlihatkan susunan sihir yang sangat besar. Watson, Sven, sang astrolog, Nightingale, dan 10 pengawal bayangan muncul di hutan, diikuti oleh 100.000 binatang ajaib. Raungan itu bergema di langit, dan seluruh hutan berkabut menjadi hidup dalam sekejap. Watson, sang astrolog tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara begitu dia keluar dari susunan sihir, tetapi dia disela oleh Watson. Tuan, lihat, Watson menunjuk ke arah puncak di dekatnya. Gunung itu tingginya ratusan meter dan seluruhnya tertutup salju. Hanya beberapa batu besar yang terbuka yang memperlihatkan bahwa gunung itu dulunya berwarna hijau keabu-abuan. Geng bandit yang hancur itu awalnya menduduki gunung itu sebagai markas mereka. Disitulah Sven menemukan reruntuhan kuno. Geng bandit itu didirikan di sana untuk melindungi rahasia itu karena dialah yang menemukan reruntuhan itu. Apa yang bisa dilihat di sana? Bukankah itu hanya gunung? Sampai Ramal itu berbalik untuk melihat dan segera berbalik lagi. Dia siap berbicara tentang Watson. Meskipun Watson telah membuat keinginan untuk menghabiskan masa hidup sang peramal itu, dan itu tidak banyak memengaruhinya, dia tidak bisa terus seperti itu. Watson telah menghabiskan masa hidupnya, siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan lain kali. Bagaimana jika itu adalah organ dalamnya? Misalnya, dia bisa menggunakan bola matanya atau ginjalnya. Dia tidak meragukan Watson akan melakukan itu. Dia mungkin akan berpikir tidak apa-apa bagi sang peramal untuk kehilangan satu mata dan ginjalnya karena dia masing-masing memiliki dua. Lebih jauh lagi, tubuh abadi ibunya akan seperti baru jika dia bunuh diri. Ya, Watson akan menggunakan itu sebagai alasan. Kulit kepala sang astrolog terasa geli saat memikirkan hal itu. Tuan, itu bukan sekadar gunung. Ada reruntuhan di dasar gunung itu. Sisanya terserah Anda, Tuan. Mengapa Anda menatapku? Sang astrolog sedikit linglung. Ia mendengar Watson berkata, gunakan sihirmu untuk meledakkan gunung itu. Sang astrolog terdiam, ia sedikit tercengang. Gunung itu tingginya ratusan meter dan membentang beberapa kilometer, ia akan kelelahan jika ia membelahnya. Tuan, gunung itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi Anda. Saya yakin Anda dapat membelahnya. Apakah Anda yakin tidak dapat melakukannya?
Anda harus menyadari bahwa Nona Nightingale dan pengawal bayangan kastil peri mengawasi Anda dari pinggir lapangan. Tidakkah Anda ingin memamerkan kekuatan Anda sebagai elit tingkat platinum? Watson langsung mengalihkan topik pembicaraan, ia tahu bahwa peramal itu marah kepadanya karena apa yang telah terjadi. Sama seperti peramal itu memahaminya, ia juga memahami tuannya dengan sangat baik. Peramal itu tidak memiliki minat lain dan hanya peduli dengan reputasinya. Peramal itu tidak akan bersikap acuh tak acuh setelah mendengar apa yang dikatakannya. Tentu saja tidak mudah untuk membelah gunung sebesar itu. Jika peramal itu dapat melampiaskan energinya ke tempat lain, ia tidak akan marah kepadanya. Nightingale dan yang lainnya melirik peramal itu, mata mereka terbelalak penuh harap. Mereka belum pernah melihat serangan oleh elit tingkat platinum. Bukankah itu hanya gunung? Tentu saja, itu mudah bagiku. Sang peramal mengelus jenggotnya dan berpura-pura batuk, seperti yang telah diramalkan. Ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah gunung di depannya, lalu mulai melantunkan mantra. Kekuatan yang lebih dalam dari kegelapan dan lebih berat dari gunung, dewa yang menguasai gunung dan bumi, mohon berikan aku kekuatanmu dan gravitasi untuk menghancurkan semua hal. Mantra elemen tanah tingkat platina, lubang hitam. Saat nyanyian itu berakhir, sebuah bola hitam kecil melayang di jari sang peramal dan membesar dengan cepat. Bola itu dengan cepat membesar hingga radius beberapa ratus meter dan terbang ke puncak gunung yang tertutup salju. Seolah-olah mulut hitam meletus di puncak gunung dan melahap segalanya. Kepingan salju mulai berjatuhan dan diserap oleh bola hitam itu satu persatu. Kemudian, dengan suara yang pecah, bebatuan itu pecah dan jatuh ke dalam lubang hitam. Dalam hitungan menit, seluruh puncak gunung mulai runtuh dan secara bertahap ditelan oleh lubang hitam itu. Puncak gunung itu lenyap, memperlihatkan retakan yang runtuh ke bawah. Permukaan retakan itu dikelilingi oleh kabut hijau abu-abu yang meresahkan dan penuh misteri. Seperti yang diharapkan darimu, Master. Kau sangat kuat. Watson bertepuk tangan untuk menyemangati sang astrolog saat ia menjalankan sihirnya. Sang astrolog tetap diam. Rambut dan janggutnya terus berkibar dan melengkung ke atas seolah-olah ia adalah dewa penyihir. Nightingale, Sven, dan yang lainnya semua ternganga melihat sang astrolog. 100.000 binatang ajaib Watson semakin merangkak di tanah. Di bawah tekanan kuat sang astrolog, mereka bahkan tidak berani bernapas atau merengek. Sang astrolog tampak gembira. Mantra itu hanyalah mantra biasa di antara semua mantra yang telah kukuasai. Ia tampak santai. Reruntuhan di bawah gunung tidak akan mampu menahan sihir yang lebih kuat jika aku menggunakannya. Kalau tidak, aku hanya butuh satu jari untuk meratakan tempat itu dengan tanah. Benarkah? Watson mengerjap. Aku merasa mantra ini bahkan lebih kuat daripada mantra Starfall yang kau ajarkan padaku, Master. Apakah itu berarti mantra Starfall tidak berarti apa-apa bagimu? Apakah kau menyembunyikan ini dariku, Master, karena kau tidak ingin berusaha keras mengajariku mantra-mantra itu? Sang astrolog hampir pingsan karena menahan napas. Ia tidak tahu apa yang ada di kepala Watson, tetapi ia hanya membual. Mengapa Watson berpikir seperti itu? Watson adalah murid paling serius yang pernah ia ajar. Yang lain akan memohon padanya untuk menjadi guru mereka. Ketika ia dalam suasana hati yang baik, ia akan mengajarkan mereka sesuatu yang akan selalu mereka syukuri. Tidak seperti Watson, yang masih tidak puas meskipun telah menerima begitu banyak. Mantra itu tidak cocok untuk Anda kembangkan saat ini. Agak sulit, tapi bukankah Anda mengatakan bahwa mantra itu sangat biasa, Tuan? Mata peramal itu membelalak. Bahkan jika dia kehilangan harga dirinya, itu lebih baik daripada Watson mengganggunya untuk mempelajari mantra baru. Setiap kali Watson mempelajari sihir, dia akan membuat keributan. Peramal itu ketakutan. Baiklah, karena Anda mengatakannya, Tuan. Watson mengangguk dan tidak memikirkan masalah itu lagi. Dia berbalik untuk menghadap Sven. Anda lebih mengenal reruntuhan itu, Sven. Bisakah Anda memberitahu saya tentang bahaya di sana? Berdasarkan pengamatan saya, reruntuhan itu seharusnya berusia antara 1000 dan 1500 tahun, tetapi karena terletak di bawah tanah, reruntuhan itu telah dilestarikan dengan indah. Saat itu, saya hanya pergi ke lantai pertama dan mengeluarkan tongkat Undead Calamity. Lantai kedua penuh sesak dengan binatang ajaib tingkat perak. Saya tidak berani turun, jadi saya tidak tahu apapun tentang ancaman di sana. Pada saat itu, dinasti Tudor berkuasa di wilayah itu. Mereka memiliki begitu banyak tanah sehingga wilayah mereka hampir setengah dari seluruh benua.
Sayangnya, wilayah itu hancur karena alasan yang tidak diketahui. Lihatlah kabut hijau abu-abu di dalam retakan itu. Itulah aura unik dari mantra mayat hidup. Sang astrolog tanpa sengaja mendekati Sven. Ia melihat bentuk reruntuhan itu dan menjelaskan, orang-orang dari dinasti Tudor menyembah dewa abadi. Mereka menganggap kematian bukanlah akhir, melainkan awal. Oleh karena itu, setelah para bangsawan mereka meninggal, mereka akan membangun piramida berbentuk segitiga terbalik di bawah tanah. Menurut tingkat-tingkat piramida yang berbeda, piramida itu akan memiliki setidaknya 3 tingkat dan maksimal 9 tingkat. Pada saat yang sama, mereka juga akan membangun puncak gunung di tanah sebagai monumen. Puncaknya menandakan pencapaian hidup almarhum, sedangkan bagian bawahnya melambangkan tujuan almarhum setelah kematiannya. Piramida bawah tanah itu akan sedalam puncak gunung di permukaan. Pengetahuanmu sangat mendalam, seperti yang diharapkan dari seorang astrolog. Wajah Sven dipenuhi dengan rasa hormat. Ia telah menjaga lokasi itu selama bertahun-tahun dan telah membaca banyak buku antik. Hasilnya, ia tahu satu hal. Kekuatan elit tingkat platinum tidak hanya tercermin dalam kekuatan mereka. Lalu, menurut pengetahuanmu, Tuan, seberapa dalam reruntuhan bawah tanah itu? Watson bertanya, melihat puncak gunung itu, tingginya setidaknya 600 meter. Piramida bawah tanah itu seharusnya memiliki sekitar 6 tingkat. 6 lantai sudah dianggap luar biasa bagi seorang bangsawan di dinasti Tudor. 600 meter, Watson mengusap dagunya dan tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya ke arah retakan di tanah. Mantra elemen tanah tingkat platinum, pemanggilan golem batu raksasa. Lebih dari 20 golem setinggi 100 meter muncul dari tanah dan mengguncang tanah di sekitar tubuh mereka. Sosok mereka yang menjulang tinggi menutupi sinar matahari yang lemah, dan lengan mereka yang seperti bor mengebor celah itu, segera memperluasnya hingga beberapa ratus meter lebarnya. Ada piramida terbalik besar setinggi sekitar 600 meter, seperti yang dikatakan peramal itu. Piramida itu terbungkus dalam logam tak dikenal yang memancarkan cahaya redup. Lebih dari 20 golem batu raksasa meraih bagian piramida yang menonjol dan menariknya keluar. Tuan Muda Watson, saya mengusulkan agar kita mengirim binatang ajaib untuk melihat apakah itu berbahaya atau apakah ada jebakan di dalamnya. Setelah itu, kita bisa. Apa yang sedang Anda lakukan, Tuan Muda? Sven hendak memberikan saran ketika Watson tiba-tiba mengucapkan mantra untuk mulai menggali reruntuhan. Matanya membelalak. Watson tidak mungkin berpikir untuk menggali reruntuhan secara langsung, bukan? Itu bukan yang diantisipasinya. Bukankah mereka seharusnya membiarkan binatang ajaib menjelajah terlebih dahulu dan menunggu sampai tidak ada bahaya di dalam reruntuhan sebelum mereka masuk untuk mengambil harta karun itu tingkat demi tingkat? Kita akan tahu saat kita melihatnya. Aku sedang menggali reruntuhan. Watson memerintahkan golem batu raksasa itu untuk bergerak sementara dia menatap Sven dengan bingung. Dia ingin menghemat waktu. Jadi, daripada memasuki reruntuhan dan menjelajahinya dengan hati-hati, lebih baik menggali semuanya dan memindahkannya kembali ke Kastil Blackmoon. Apakah ada masalah dengan itu?